Shalom, Shalom. salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang hadir secara onsite, demikian juga yang mengikuti kebaktian secara online, mewakili para halado HKW Bandung, Resort Bandung Rio Marta Dinata, kami menyampaikan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi kita semua. Saat ini bersama dengan kita ada kunjungan dari Korina HKBP Duren Sawit. Mereka akan mengambil bagian dalam pelayanan pada kebaktian ini. Selamat datang, selamat melayani. Minggu kita saat ini disebut Minggu ke-1 setelah Trinitatis. Dan topik, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dalam bahasa Batak, Hapor Sion Mido na Palua Honho. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran, kita memasuki saat teduh. Amin. Kita awali kebaktian kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 206 ayat 1 sampai ayat 3. Shalom.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis pada Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Hukum Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca epistel yang telah ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Hosea 5 ayat 15 sampai dengan Hosea 6 ayat 6. Kita akan membaca bergantian dan ayat ke-6 kita membaca bersama. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Ayat 6 kita sama-sama.
Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Oras madi hita amang inang. Kami akan membacakan warta jemaat gereja kita minggu pertama setelah Trinitatis tanggal 11 Juni 2023. Nomor 1, jadwal pertangyangan daerah. Rabu 14 Juni 2023 masuk pukul 18 WIB. Nomor 1, daerah D1 Riau Patra Komala. Keluarga Nyonya Tiori Masiburian, Boru Sihombing, alamat Jalan Rambutan nomor 2. 2, daerah D3 Dago. Keluarga Armada Hutapea, Elfrida Boru Sianipar, alamat Perumahan Bojongkoneng, Makmur Tengah nomor 2. 3, daerah D8 Bypass Timur. Keluarga Sintua Insinyur P. Sahat SH Simajuntak, Nur Haida R. Boru Tambunan BA. Alamat Jalan Riung Kalbu nomor 1, Komplek Riung, Bandung. Kamis 15 Juni 2023 masuk pukul 18 WIB. Nomor 1, daerah D2 Antapani Arcamanik. Keluarga Insinyur Todo Herdison Sihotang, Sintua Dame Herdina Boru Panjaitan SPD, alamat Ruang Serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. 2, daerah D5 Malabar, Perlando Lubis SS MPD, Elizabeth S. Boru Simajuntak SC, alamat Ruang Konsistori lantai 1 Gedung Rukan. 3, daerah D7 Pajajaran, keluarga Mayor Pesta Nathanael Sihombing SSI, Akma N. D. Boru Situmeang SSI, alamat Ruang Konsistori lantai 3 Gedung Rukan. 2, baptisan kudus. Pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB hari ini akan diadakan baptisan kudus kepada 3 orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. 3, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman 1, Moritz Binsar Ahdes Sinaga, putra dari Bapak Benhat C. Sinaga, Ibu Linda R. Boru Tambunan, beralamat di Jalan Bulus nomor 53, Jaka Setia, Bekasi. Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi, Resort Perumnas 2 Bekasi, dengan Nanda Teresia Boru Siahaan, putri dari Bapak Dr. Andes Joner Siahaan, Ibu Rauli Boru Sitorus, beralamat di Jalan Golf Timur 10 nomor 2 Arcamanik, Bandung, daerah 2 Antapani Arcamanik. Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu 10 Juni 2023 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juni 2023 di Gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi, Resort Perumnas 2 Bekasi. Nomor 4, pertangyangan dan perayaan hari ulang tahun HKBP Bandung ke-88. 1, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 18 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan pertangyangan ucapan syukur hari ulang tahun HKBP Bandung yang ke-88. Pada pertangyangan tersebut akan dilaksanakan pemotongan kue ulang tahun HKBP Bandung ke-88. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk hadir dalam acara tersebut. Sehubungan dengan itu, belajar CD dan pertangyangan Korama pada hari tersebut diliburkan. 2A, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, kebaktian pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB digabung menjadi pukul 9 WIB. Kebaktian pukul 15 WIB dan pukul 18 WIB tetap diadakan seperti biasa. B, pada kebaktian pukul 9 WIB, gereja akan memberikan ulos
kepada jemaat yang telah berumur 70 tahun atau lebih yang belum menerima ulos sebelumnya, pemotongan kue ulang tahun HKBP Bandung ke-88, dan acara ramah tamah makan bersama. C. Setelah pembacaan warta jemaat minggu ini, panitia akan memberikan penjelasan tentang acara tersebut. Nomor 5, kunjungan gerejawi. Pada kebaktian pukul 10 hari ini, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari perempuan X tim Festival Paduan Suara HKBP Duren Sawit. Mereka mempersembahkan lagu puji-pujian. Majelis dan jemaat HKBP Bandung mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan pelayanannya. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Salam dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Jonaran Purba berserta Inang, yang terhormat seluruh pendeta fungsional dan keluarga, yang kami hormati Amang dan Inang Parhalado beserta keluarga, yang kami hormati natua-tua nami, lansia, damang dainang, yang kami kasihi naposo bulung, remaja, serta adik-adik sekolah minggu. Teristimewa jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Salam dalam kasih Yesus Kristus senantiasa bersama kita. Kebetulan Ketua Panitia bersama Pendeta Resort Amang Jason Simanjuntak dan Inang Dermawati Sitanggang ke Majalengka menghadiri acara ulang tahun gereja tersebut. Izinkan saya mewakili seluruh panitia Pesta Huria kedua, perayaan ulang tahun ke-88 HKBP Bandung dan Parheheon Remaja serta Naposo untuk mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri. 1. Pertangyangan ucapan syukur 88 tahun HKBP Bandung, Jumat 16 Juni 2023 pukul 16 atau jam 6 sore. Panitia mempersiapkan jamuan kasih makan bersama. 2. Pada ibadah Minggu 18 Juni 2023, perayaan ultah 88 tahun HKBP Bandung sekaligus pemberian ulos kepada jemaat yang sudah berumur 70 tahun ke atas yang belum pernah menerima ulos. Panitia mempersiapkan makan siang bersama. 3. Acara puncak Pesta Huria 2 dan Ultah HKBP Bandung dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2023. Namun, sebelum acara puncak tersebut, panitia melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan untuk membangun kesatuan hati seluruh jemaat dan parhalado. Rangkaian kegiatan tersebut akan kami sampaikan minggu depan dengan melalui panorangion masing-masing week dan warga jemaat. Untuk seluruh rangkaian kegiatan tersebut mulai dari tanggal 16 Juni 2023 sampai 13 Agustus 2023 panitia membutuhkan anggaran biaya. Oleh sebab itu kami memohon kepada seluruh jemaat dan parhalado untuk tetap berpartisipasi menopang kegiatan tersebut. Adapun bentuk penggalangan dana berupa 1. Santi-santi dari setiap week dan kategorial. 2. Tok-tok ripe dan sumbangan sukarela. 3. Panitia juga menyiapkan PIN 88 tahun HKBP Bandung. 4. Lukisan perjamuan kudus. Dan 5 kue ulang tahun 88 tahun yang akan dibagikan pada hari Minggu 18 Juni tahun 2023. Demikian informasi kegiatan giat Pesta Huria 2 dan ulang tahun 88 HKBP Bandung. Atas perhatian dan dukungannya
kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 452, ayat yang pertama dan seterusnya, sambil kita mempersiapkan persembahan kita untuk kantong 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah juga bersama dengan rombongan Ina dari HKBP Durian Sawit. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara yang beribadah lewat live streaming. Biarlah sukacita Tuhan juga boleh bersama dengan saudara dimanapun mereka saudara sekarang sedang beribadah. Firman Tuhan bagi kita hari ini lewat Evangelium Matius pasal 9 ayat 18 hingga ayat 26. Saya akan bacakan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, manusia boleh mengklaim manusia mempunyai tingkat kehidupan yang berbeda dan mempunyai kelas-kelas yang berbeda. Adong nasangap, adong nalea. Itu boleh-boleh saja secara dunia, tetapi tidak bagi Tuhan Yesus. Sebab bagi Tuhan hanya ada satu, manusia itu hanya ada satu. Manusia sama-sama diciptakan dari debu tanah. Dan manusia yang diciptakan dari debu tanah itu ditiupkan nafas hidup dari Allah. Itulah manusia di hadapan Tuhan Yesus. Sehingga tembok-tembok atau kelas-kelas yang diciptakan manusia untuk dicantolkan kepada harga diri manusia, bagi Yesus itu tidak ada artinya. Yang membedakan manusia dalam Yesus hanya satu. Bagaimana imannya? Percaya di mana? Ya, boleh semua percaya. Kita semua orang yang percaya kepada Yesus. Tapi mungkin juga kita berbeda di hadapan Yesus. Karena apa? Rodo hitam madapaton ibana. Ya, mungkin kita datang maka kita ke gereja. Persoalannya, apakah kita melakukan apa yang Dia perintahkan? Itu yang membuat kita berbeda di hadapan Tuhan Yesus. Dan semua itu bagi seorang tokoh yang disebut dengan kepala rumah ibadat. Molo di bahasa Batak didok nasangap. Bahasa Indonesia dikatakan bahwa dialah seorang kepala rumah ibadat. Dia merontokkan semua yang diklaim orang kepadanya nasangap. Dia tidak melihat itu. Dia tidak mau ada tembok yang akan membatasi dirinya kepada Tuhan Yesus. Dia datang dengan kerendahan hatinya. Dia hadir. Dakolaro. Tetapi dalam bahasa Batak dikatakan marsobba. Menyembah. Molo di paradaton masuk mah hula-hula nami sobba hita hula-hula. Saya dohola sonom marsobba te. Itu kan? Saya dohola sonom marsobba. Manang naha di bagasa rohata, buha di bagasa pikirata, buha aka perasata, dan pola sahatu si marsobba ba marsobba ma.
Alemolo marsoba tu dia bata, marsoba tu Tuhan Yesus dari seluruh keberadaan hidup kita tanpa ada lagi batasan yang ada membuat kita holang siat Tuhan. Semua sudah dirontokkan. Soalnya do molo marsoba, dakola tangan, anggo hata batak boydo 10 jari-jari pas 10 sadahu si majujung. Luar biasa sudah. Ati. Ale bohadi bagasa rohana to hodo marsoba, hola ni baru nama botoi. Bahado pikiran na to hodo uduk holani baru nama botoi. Ale molo tu Tuhan Yesus sudedo di boto. Tidak ada batasan. Tadi nyanyian dari Ina Durian Sawit kasih menghancurkan semua tembok. Luar biasa do deba. To hodo dipilih tamu di tutur pokok sadarion. Do si Nikodemus naro borgin tu Yesus iate. Dan itu yang membedakan Nikodemus dengan Jairus. Nah ini Jairus datang kepada Tuhan di tengah hari. Tidak ada yang dia takutkan. Harga diri tidak berarti apa-apa. Dia rontokkan. Betul-betul dia seperti pom bensin dari nol. Dia hadir kepada Tuhan itu dari nol. Songon hatani Tuhan Yesus, barang siapa yang hendak mengikut aku, ikut di suadahu dirina. Dia datang sungguh-sungguh masadoh dirina. Nikodemus datang ke Tuhan Yesus borngin. Dia melihat kiri kanan dulu, takut. Jangan-jangan ada yang meliriknya datang kepada Yesus. Jangan-jangan nanti ada yang mengklaim bahwa dia bukan lagi orang yang penguasa ataupun ahli Taurat yang disebut orang yang diklaimkan ke dalam dirinya menjadi marsangap. Dia takut hasangapon nei prusurusian ibana. Maka dia datang kepada Yesus. Tuhan, bohado behena kuasa sahat atu banu gicang. Dan Yesus menjawabnya sangat indah. Lahir kembali. Itu nak ingat dia kainata. Mangulahi tubuh. Bohado behena talahu mangulahi tubuh. Au beno nate. Bongot dopi ba muse tu bortian ni dainang. Mangulahi tubuh bukan secara fisik. Tapi menerima firman yang menjadi manusia di dalam manusia Yesus Kristus. Tidak hanya menerima, mengaminkan firman yang menjadi manusia yang di dalam diri manusia Yesus. Hadir juga dalam kehidupan kita. Dan iman kita akan ditumbuh kembangkan untuk mampu mengikutinya. Dan itulah yang disebutkan hari ini. Roma ho Tuhan, tuja buku, ape hom matangammu tu si beteti, asam mangulu ibananinna. Iman orang tua dapat membawa anaknya kepada hidup daripada Tuhan Yesus. Idonon nama satu hamuna kanatora sendat danak nama buat dadana tu padidion. Iman saudara yang disaksikan. Anak-anak yang dianugerahkan mendapat hidup baru. Itu yang luar biasa. Rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun di dunia ini. Kecuali yang mengaku dia percaya kepada Allah Bapa. Kecuali juga yang mengaku dia percaya kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita semua yang ada di sinilah orang-orang yang ada di klaim itu. Ada di dalam orang yang mengaku kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi hari ini tidak hanya mengaku, kita diminta untuk turut terlibat di dalam rahasia hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Yesus yang melihat iman Jairus itu langsung bergegas. Dia mengikuti Jairus untuk ke rumahnya. Tetapi yang luar biasa, ada perempuan yang sudah 12 tahun mempunyai penyakit pendarahan. Penyakit pendarahan disebut dulu adalah penyakit kutukan. Maka orang yang penyakit pendarahan itu adalah najis. Maka tidak ada orang yang akan dekat dengannya. Dan kalau dia berusaha mendekatkan dirinya kepada orang lain, maka orang itu akan marah karena dia tidak mau najis. Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus yang dia tangkap jumbai rumbahnya. Dia merespon, Yesus merespon reaksi daripada perempuan yang najis itu dan mengatakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Itu jawaban Yesus kepada perempuan yang najis. Itu jawaban perempuan kepada orang yang sudah 12 tahun di parahuna-huna sibolis di bagasan guluna. Imanmu telah menyelamatkanmu. Maka tadi saya tanyakan, kita semua orang percaya ya.
Tapi apakah kita semua sungguh-sungguh datang kepada Yesus dengan seluruh pergumulan kita? Undangan sudah Tuhan Yesus sebarkan lewat kitab Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan melegakanmu. Roma hamu tua hamu akan jalan sorat, hupa sonang pehamu. Neng sonang dohita. Neng sonang olodoro hita tu Yesus. Dengan seluruh kekosongan kita, dengan seluruh penyesalan akan dosa kesalahan yang pernah kita lakukan, dengan seluruh keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, bahkan dengan seluruh yang dicantolkan orang menjadi kemuliaan bagi kita, kita hancurkan itu dan kita datang kepada Tuhan. Seperti pom bensin dimulai dari angka 0. Jangan andalkan apapun kepada Tuhan yang ada dalam dirimu, karena itu tidak akan berbuat apa-apa. Itu tidak berkuasa untuk menyelamatkanmu. Tetapi kalau kita datang dengan angka 0, dengan menghancurkan seluruh keberadaan kita sebagai Tuhan yang sudah ciptakan dari debu tanah, hari ini Tuhan mau mengaku kepada kita, datanglah kepadaku, aku akan melegakanmu. Hupa sonang pengolum ninna. Dan itu yang terjadi bagi perempuan yang dihindari orang, yang 12 tahun digosa sibulis ibana. Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, adong dote persoalan ningoluta, dan adong doate. Ado kita na siya marukil, dan ado ngate. Sudido hita hiya marukil, sudido hiya hita marsak. Sonare perang do arsak nirohata, molo didadap tu bagasan ati-ation, didadap tu pusu-puson. Kita masih banyak pergumulan, karena kita masih mempunyai keinginan-keinginan, kita masih mempunyai harapan-harapan. Dan hari ini Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih dan berbeban berat, aku akan melegakanmu. Hupasonang pehamu. Dan itu jawaban perkataan itu direalisasikan Yesus. Dia tidak hanya menunggu datang, tapi dia yang pergi menjumpai anak yang sudah dinyatakan orang tuanya mati. Dia datang ke rumah Jairus. Dan saat dia datang sampai di sana, kalimat yang luar biasa, anak ini tidak mati tetapi tertidur. Semua orang yang ada di situ mengolok-olokkannya, menertawakannya. Nang lalai 2 tahun, ido jolmai. Udah gila ini, udah jelas mati begini, tapi dikatakan masih tidur. Ini semua ada peniup-peniup seruling, ada orang banyak yang mengadungi, semua itu dibayar. Adong dosongan ini dihita bang sobat nuaing adong, dijual pengadungi, mula adong na saruma tua. Bah, luar biasa bete. Sama itu halnya dengan orang-orang Yahudi yang berdoa di tembok ratapan, mereka itu dibayar negara untuk mendoakan Yahudi, mendoakan seluruh keselamatan umat. Sampai sekarang itu dibayar. Luar biasa. Hal yang tidak masuk akal. Tuhan mau berkarya lewat setiap orang yang percaya. Tidak karena dibayar, tapi karena imannya hendak berbuah. Dia mau menyatakan, imanku adalah bahagian daripada kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Dan dalam imanku lah aku mau bertumbuh untuk menyatakan sukacita Tuhan dalam diriku. Dan kepada setiap orang dia akan mengalirkan semuanya itu. Dan Jairus tadi yang sudah sampai di rumahnya bersama dengan Yesus, dia keluar dari zona nyaman. Dia tidak peduli, dia usir semua yang ada di rumahnya yang mengolok-olokkan Yesus. Namar ede do na saya itu matangis. Dia usir semua. Dia keluar dari zona nyaman.
Dia tidak peduli dengan nama yang dicantolkan kepadanya. Kebesaran itu dia tidak perlu. Kebesaran dunia tidak inginkan. Dia hanya mau selamat dari Tuhan. Maka dia kembali untuk yang kedua kali mengosongkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Setelah semuanya pergi, Yesus menjamah tangan si Betet, anak perempuannya. Dan anak itu bangkit. Dan sarupai doh tangat tamang day nangda, ay Tuhan Yesus do nama jama tangan ni si Buteti, waso na di bagasan ibana do na mengalir tu si Buteti, sarupa do ido hot waso na di ibana, di na jinaman ini 12 tahun namar sahiti rabbu ni ulosna, di hilalai mana do ada kuasa yang mengalir dari tubuhnya. Itu juga yang terjadi kepada anak perempuan Jairus, sehingga kehidupan itu dialihkan kepadanya. Dan anak itu bangkit dari kematian menjadi hidup kembali. Hari ini juga dengan semua persoalan-persoalan yang kita miliki, kekacauan-kekacauan yang masih ada dalam hati kita, Tuhan mau mengatakan, hubub butisian ngulum, aku ambil itu dari hidupmu, aku akan hancurkan itu bersama dengan kuasa yang ada padaku. Tuhan mau menyapa kita sehingga kita harus hadir di dalam ketulusan hati, datang kepadanya dengan kekosongan yang luar biasa. Biar Tuhan yang mengisi hari-hari dari hidup kita. Saat itu kita bisa lakukan, maka yakinlah Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kebahagiaan menjadi milik saudara. Martua hatuaun ma di debata, halai hanguluan ma di lehotu hita salhutna. Di bagasan ima hita madok, olo Tuhan, hodo debataku, jala amakku. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma husombahor rohanami tuhuali Yesus Kristus Tuhan nami. Di bagasan las ni rohado huriam sadarion. Dina di parmudu-muduho ari-ari nami. Huut marparsora kami di bagas jorom na pinarbadiamon. Dinatuk kami madok olo. Hodo debata nami. Hodo amanami. Hodo parmahabolo di bagasan kami. Atong akaari naradido pidijulo nami. Sai pos rohanami. Tugu-tugommu jala parmahanyommu hami tu inganan tohot dalan nasonang lahom madapoton hatuaw na syekko jala di bagasan homali tuan naing patukom hami madok di sadok partikian ningulu nami hodo debata nami jala hodo hanguluan nami atong hatam nang sinabur homo tu hami ali tuan loas mei gabi gogo ne baru di hami lahom manguduti hosa hanguluan dohot patupahon ulaun naho bartolomoni ruham. Pinuji ho tangi-tangyang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan syokopami. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan kita. Oh
Kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki sakramen, yaitu baptisan untuk anak-anak. Dan saat kita bernyanyi nomor 146 ayat 1 dan ayat 2, orang tua anak yang akan dibaptis supaya bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Maka sekarang saudara-saudara, orang tua dan anak-anak yang akan dibaptis, ikrarkanlah iman percayamu. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Yesus. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh mereka ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui baptisan kudus.
Gabriel Parasian, aku baptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan Amin. Mau digendong. Oke, kalau mau digendong. Oke, Mikaela Yekonia. Oke, dibiarkan dikit. Oh, gitu. Terima kasih. Mikaela Jekonia Manurung, aku baptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Saya tidak mau tutup daripada mau dihabis untuk bagasa kala jauh daripada roli salili ini. Palmarum Elianor Nenggolan, aku baptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Bapak. Saya juga mau tutup agama. Orang tua anak yang sudah dibaptis supaya bangkit kembali, berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita sambut dengan nyanyian buku Ende nomor 145 ayat 1 dan seluruh jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala. Bimbinglah jemaat-Mu, karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami walaupun sesungguhnya pantas kami terima. Serta curahkan hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin, dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia-Mu pada mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesak, ya Tuhan penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.